Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Luke Anthony Fikeri kini resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, membuka jalan baginya untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional, termasuk dalam proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Proses naturalisasi pemain muda yang memiliki darah Indonesia tersebut akhirnya rampung setelah melalui sejumlah tahapan administrasi dan persetujuan. Dengan status barunya, Luke kini memiliki peluang besar untuk masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia dan menjadi bagian dari generasi baru yang dipersiapkan untuk bersaing di level dunia. Luke dikenal sebagai pemain bertalenta yang memiliki pengalaman berkarier di luar negeri. Kemampuannya dinilai dapat menambah kedalaman skuad Garuda, terutama di tengah upaya PSSI membangun tim yang lebih kompetitif untuk menghadapi berbagai turnamen internasional dalam beberapa tahun ke depan. Kehadiran Luke juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang sepak bola Indonesia. PSSI terus berupaya memperkuat kualitas tim nasional melalui kombinasi pemain lokal terbaik dan talenta diaspora yang memiliki potensi besar untuk berkembang bersama Merah Putih. Target menuju Piala Dunia 2030 memang masih panjang, namun langkah-langkah persiapan sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Bergabungnya Luke Anthony Fikeri menjadi salah satu sinyal bahwa Indonesia serius membangun fondasi tim yang kuat dan berdaya saing tinggi. Bagi Luke sendiri, kesempatan membela Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki waktu yang cukup untuk berkembang dan berkontribusi bagi timnas dalam berbagai kelompok umur maupun tim senior. Kini, para pendukung timnas Indonesia tentu menantikan kapan Luke akan mendapatkan kesempatan pertama mengenakan seragam Garuda. Jika mampu menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030. Bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, resmi membuka lembaran baru dalam karirnya di Inggris. Pemain berusia 23 tahun itu meninggalkan Ipswich Town dan bergabung secara permanen dengan Millwall FC yang berkompetisi di EFL Championship, kasta kedua Liga Inggris. Kepastian tersebut diumumkan klub pada bursa transfer musim panas 2026. Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi Bagot yang selama beberapa musim terakhir lebih banyak menimba pengalaman melalui masa peminjaman di sejumlah klub Inggris. Sebagai produk Akademi Ipswich Town, ia sempat memperkuat tim utama sebelum menjalani periode peminjaman di Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, hingga Blackpool. Pengalaman tersebut membuatnya semakin matang dalam menghadapi kerasnya persaingan sepak bola Inggris. Millwall bukan datang tanpa alasan. Direktur sepak bola klub, Steve Gallen, mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama memantau perkembangan Bagot. Menurutnya, bek berpostur 196 cm itu memiliki potensi besar, pengalaman menghadapi pemain-pemain senior yang kuat secara fisik, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Bagot juga menjadi rekrutan kelima Millwall menjelang musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah persaingan sehat di dalam skuad. Setelah resmi diperkenalkan, ia dijadwalkan langsung bergabung dengan tim untuk mengikuti persiapan pramusim. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan peluang bermain yang lebih besar di kompetisi sekelas Championship, Bagot berpotensi meningkatkan kualitas permainan dan menambah jam terbangnya. Hal tersebut bisa menjadi modal berharga saat kembali memperkuat skuad Garuda dalam berbagai agenda internasional mendatang. Kini, para pendukung timnas Indonesia berharap kepindahan ini menjadi titik awal kebangkitan karir Elkan Bagot sekaligus membuka jalan baginya untuk tampil lebih konsisten di level klub maupun tim nasional. Gelombang pemain timnas Indonesia yang merapat ke klub-klub Super League terus berlanjut. Setelah Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun lebih dulu bergabung dengan Persib Bandung, kini satu lagi pemain Garuda resmi mengikuti jejak mereka untuk meramaikan kompetisi kasta tertinggi Indonesia musim 2026-2027. Kehadiran pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut semakin menegaskan ambisi klub dalam membangun skuad yang kompetitif. Tidak hanya mengandalkan pemain lokal berkualitas,
Klub-klub Super League kini juga semakin agresif mendatangkan pemain tim nasional yang memiliki pengalaman berkarir di luar negeri. Fenomena ini menjadi kabar baik bagi perkembangan kompetisi domestik. Dengan semakin banyaknya pemain timnas Indonesia yang bermain di Super League, kualitas persaingan diprediksi akan meningkat. Para supporter pun berkesempatan menyaksikan langsung aksi pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan skuad Garuda di level internasional. Sebelumnya, Persib Bandung sukses mencuri perhatian dengan merekrut Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya diharapkan menjadi tulang punggung tim dalam mempertahankan daya saing di kompetisi domestik maupun ajang Asia. Kehadiran Ragnar bahkan menambah daftar pemain timnas Indonesia di skuad Maung Bandung setelah ia resmi menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub tersebut. Kini, bertambahnya pemain timnas Indonesia yang memilih berkarir di Super League menunjukkan bahwa kompetisi nasional semakin menarik bagi para pemain diaspora maupun pemain yang memiliki pengalaman di luar negeri. Selain meningkatkan kualitas tim masing-masing, kehadiran mereka juga diyakini dapat membantu proses transfer ilmu dan pengalaman kepada pemain muda Indonesia. Musim 2026-2027 pun diprediksi berlangsung semakin menarik. Persaingan antar klub dipastikan lebih ketat dengan hadirnya sejumlah nama besar timnas Indonesia yang siap unjuk kemampuan. Kesempatan berlatih bersama tim utama Persebaya menjadi pengalaman berharga bagi Dava Yuna Adiputra. Penyerang muda berusia 17 tahun itu memanfaatkan setiap momen untuk menyerap ilmu dari para pemain senior yang kini menghuni skuad Bajul Ijo. Bagi Dava, berada di lingkungan tim utama bukan sekadar menjalani sesi latihan biasa. Setiap hari menjadi ajang pembelajaran untuk memahami standar dan tuntutan sepak bola profesional yang jauh lebih tinggi dibanding level yang selama ini ia jalani. Pemain yang juga memperkuat timnas Indonesia U17 tersebut mengaku merasakan perbedaan besar, mulai dari intensitas latihan, kecepatan permainan, hingga aspek fisik yang lebih menantang. Menurutnya, pengalaman ini menjadi bekal penting untuk perkembangan karirnya di masa depan. Selama menjalani latihan di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares, Dava tidak hanya fokus menjalankan instruksi pelatih. Ia juga banyak mengamati para pemain senior yang dinilainya memiliki kualitas tinggi. Salah satu sosok yang paling menarik perhatiannya adalah gelandang asal Portugal, Miguel Pereira. Dava menilai Miguel memiliki kemampuan teknis yang sangat baik, terutama dalam menguasai bola dan mempertahankannya saat mendapat tekanan dari lawan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin ia pelajari untuk meningkatkan kualitas permainannya sendiri. Tak hanya belajar dari aksi di lapangan, Dava juga merasakan dukungan besar dari para pemain senior. Ia mengungkapkan bahwa rekan-rekan yang lebih berpengalaman kerap memberikan motivasi, arahan, dan masukan agar dirinya terus berkembang serta percaya diri menunjukkan kemampuan terbaik. Alumni Liga Persebaya bersama bintang angkasa itu menyadari bahwa kesempatan berlatih bersama tim utama merupakan peluang yang tidak datang setiap saat. Karena itu, ia bertekad memanfaatkan setiap kesempatan dengan maksimal demi mewujudkan impian menembus skuad senior Persebaya. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman berharga yang terus bertambah, Dava Yuna berpeluang menjadi salah satu talenta masa depan yang dapat diandalkan Persebaya maupun Timnas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Persebaya Surabaya bersama aparel resmi AZA kembali menghadirkan jersey spesial untuk menyambut musim 2026. Kali ini, jersey pramusim yang diperkenalkan mengusung tema Tribute to Eri Irianto sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu legenda terbesar yang pernah dimiliki Bajul Ijo. Jersey tersebut terinspirasi dari desain Persebaya pada era 1998 hingga 2000, masa ketika Eri Irianto menjadi bagian penting dalam perjalanan klub kebanggaan Kota Pahlawan. Nuansa klasik yang dihadirkan bukan sekadar menghadirkan nostalgia, tetapi juga menjadi pengingat akan dedikasi dan perjuangan sang legenda di lapangan hijau. Eri Irianto merupakan sosok yang memiliki tempat istimewa di hati bonek. Semasa aktif bermain, ia dikenal sebagai pemain yang penuh semangat, loyal, dan selalu memberikan yang terbaik untuk Persebaya. Warisan perjuangannya masih dikenang hingga saat ini, bahkan oleh generasi muda yang tidak sempat menyaksikannya secara langsung. Melalui jersey edisi khusus ini, Persebaya dan AZA ingin menjaga semangat tersebut tetap hidup. Setiap detail yang ditampilkan menjadi simbol penghormatan terhadap perjalanan karir Eri, sekaligus bentuk apresiasi kepada para pendukung yang terus menjaga sejarah klub.
Jersey pramusim 2026 ini rencananya akan dikenakan Persebaya dalam laga-laga persiapan musim baru, termasuk turnamen pramusim dan ajang Piala Presiden. Kehadirannya pun langsung menarik perhatian para supporter karena memadukan unsur sejarah, kebanggaan, dan identitas klub dalam satu desain yang unik. Bagi bonek dan bonita, jersey ini bukan hanya perlengkapan pertandingan. Lebih dari itu, jersey tersebut menjadi simbol penghormatan kepada legenda yang telah mengharumkan nama Persebaya. Di tengah persiapan menyambut kompetisi baru, peluncuran jersey bertema Tribute to Eri Irianto menjadi pengingat bahwa sejarah dan perjuangan para pendahulu akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan Bajul Ijo.